Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para jemaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta, semuanya diberikan Allah kepada seluruh hambanya, tidak pandang bulu apakah seorang itu beriman atau tidak, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang tidak pernah dikasih tadi. Dan sebagai wujud kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini adalah kita sudah berpuasa mendapatkan ke-19. Nah, kalau kita tidak berkomitmen untuk melakukan apa dari perintah Allah, saya tidak akan terlaksana puasa tadi itu. Bahwa kita ini memiliki komitmen untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, maka terrealisasilah puasa Ramadan ini. Alhamdulillah. Dan itu pun juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, sedikit yang ingin saya sampaikan di dalam kutub ini adalah jangan sampai kita ini tertipu dengan dunia. Kenapa kalau kita dilarang Allah jangan sampai tertipu dengan dunia? Karena Allah merancang mendesain dunia itu dijelaskan di dalam surah Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim i'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum, yang artinya adalah ketahuilah oleh seluruh manusia annama hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahu, permainan dan senda-gurau. Jadi kalau kita mengamati dunia tadi itu adalah sebuah permainan dan senda-gurau, isinya dunia itu sementara. Kalau kita mengamati anak kecil itu ketika bermain, itu kan dia asik dengan sebuah permainan tadi, ada senda-guraunya. Nah, di dunia juga seperti itu, ada sukanya, ada dukanya. Nah,
ketika anak kecil tadi itu di dipenggal atau dicegah oleh orang tuanya, maka dia akan menangis. Nah, gambaran seperti itulah ketika seseorang lagi asik menikmati dunia tadi itu, kemudian dicegah atau dihalangi. Jadi ketika dihalangi tadi seperti anak kecil yang dicegah tadi itu, maka ketika diberikan sebuah hiburan lagi misalnya ada boneka, ada mobil, itu manusia akan cenderung merebutkan diri. Nah, gambaran dunia tadi itu ada bawahnya, ada 90 wasinatu dan berbiasa lagi. Ketika seseorang lagi itu lagi asik dengan dunia tadi, misalnya kayak bisnis, maka ketika ada peluang untuk sukses tadi, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya terus-menerus mendapatkan keuntungan yang berlebih dengan tadi. Nah, ketika ada perhiasan tadi, ada mobil, ada rumah, ada mas-masan, bermacam-macam dengan tadi. Maka ketika manusia tadi itu terlena dengan kehidupan di dunia ini, maka di ayat nanti yang akan terakhir itu dijelaskan bahwa kita berarti dan di ayat itu ada pun syahid, ada di ayat itu ada sisaan yang sangat dasar syahid dan maka ketika seseorang itu terlena dengan dunia tadi itu, mencintai hal yang dia berusaha untuk kekuatannya, tetapi dia lupa untuk beribadah kepada Allah sehingga dia lebih mementingkan dunianya untuk ibadah kepada Allah diabaikan. Maka ini makin akhirati kalau bisa maka dia akan mendapatkan sisaan yang sangat baik. Pertama, perlu beribadah dan saling berbagi di antara kami. Yang kita hidup di dunia itu ada rasa bangga tadi. Misalkan punya mobil, saya punya mobil, dan itu pun juga diorong ketika seorang itu bertemu dengan orang lain. Misalnya bertemu dengan si A itu, saya ya kok diorong seperti itu. Ini akan bukan memang desainnya tidak seperti itu. Kata perlu baik dan saling berbangga-bangga. Kalau seseorang yang punya mobil mewah itu dia akan saya punya mobil mewah. Nah, kamu kenapa? Saya punya mobil yang mewah, punya rumah yang megah. Terus saya punya apa caranya? Punya pesawat dan lain sebagainya. Itu betul. Kata perlu baik dan saling berbangga-bangga. Nah, ketika seorang itu berbangga-bangga itu, kalau ditujukan untuk tasawwuful khairat, tidak apa-apa. Contohnya begini, ketika seorang itu sudah hafal 5 surat misalnya, saya sudah hafal 5 surat di dalam juz amma. Maka ketika dia ngomong itu, orang yang mendengarkan itu, mesti aku tak ingin nyanyi kamu. Besok saya lebih dari kamu. Saya akan 7 atau 10. Nah, ini dibolehkan. Jangan rangka untuk tasawwuful khairat. Selain itu, watakasiru fil amwali wal aulad. Nah, ini saling berlomba-lomba, saling memperbandingkan fil amwali dalam harta itu wal aulad dan anak-anak lain. Seseorang juga bertemu maksudnya yang nomor 1 kalau tidak kerjaan ya anaknya berapa. Nah, ini ayatnya dijawab Al-Hadid ayat 20. Jadi ketika seseorang itu bertemu, kemudian dia akan menanya itu sekarang kerjanya apa? Saya
bisa jadi bos gitu. Terus katakan itu awal berapa aku berapa maka saya tidak saya selalu apa namanya berbangga-bangga itu belum lagi. Nah kalau dalam rangka katakan seluruh awal bahwa tadi untuk digunakan aspek itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau banyak digunakan untuk sombong, meremehkan orang lain, sudah ada usaha kita, ada sisa ada dasar tadi yang sangat itu. Kemudian bahwa kita tidak Allah dan ada ampunan dari Allah SWT dan karena amunan ini karena jadi ketika seseorang itu diberikan harta yang banyak, dia sifatkan, dia sedekahkan, dia zakatkan, dia pernah berbagi kepada orang lain, maka ada makhluk itu, ada ampunan dari Allah SWT, dosa-dosa akan diampuni, dan harta yang dimiliki akan hidup akan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Bahwa dunia tidak menaruh hidup di ayat dan lain dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang manusia, kesenangan palsu. Jadi kalau seorang itu terlalu menggebu-gebu mencari dunianya, lupa dengan akhirnya, maka dia tidak akan mendapatkan akhirnya, cuma mendapatkan dunia saja. Tetapi ketika seorang itu berorientasi mencari akhiratnya, maka dia akan mendapatkan dua-duanya. Kenapa kalau mendapat dua-duanya? Karena akhirnya dia berlukan, maka ketika untuk mencari dunia, maka akan dibimbing oleh Allah SWT, akan diberikan petunjuk oleh Allah SWT, sehingga hidupnya akan lebih bahagia. Demikian untuk yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya